Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Laran Ngedema di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Teman-teman, kita tentunya sering melihat ya teman-teman, di sekitaran kita itu ada orang yang bisa dengan mudahnya hidup kaya, ada yang miskin ya teman-teman. Itu adalah keseimbangan yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang hidupnya bahagia dan ada yang menderita teman-teman. Bahkan ada yang damai sejahtera, tapi ada juga yang selalu tengkar dengan pasangannya, dengan keluarganya, bahkan selalu ribut dengan anak-anaknya. Yang jadi pertanyaan adalah ini apa itu ini sebenarnya takdir apa karena kelakuan kita sendiri teman-teman. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar dan merenungi tentang apa itu takdir, nasib, terus qadar, dan istilah Jawanya adalah ngunduh waing pakake teman-teman. Apa artinya menuai buah kebajikan dan apa arti sudah menjadi kehendak Tuhan ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa bahas satu persatu di video kali ini teman-teman. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk memulai pembahasan ini agar gampang dicerna ya teman-teman, silahkan tonton dulu video sebelumnya yang berjudul Memayu Hayuning Bawono teman-teman, yaitu tentang hakikat hidup manusia yang berdasarkan filosofi dari Hanacaraka yang ditulis oleh Sultan Hanyakrokusumo teman-teman. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang 5 hakikat manusia teman-teman. Yang pertama itu adalah manusia itu diciptakan teman-teman. Yang kedua, manusia itu dimuliakan. Terus yang ketiga, manusia itu diberi tugas teman-teman. Yang keempat, manusia itu disuruh memilih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah manusia itu akan dibalas atau mendapatkan balasan dari apa yang telah kita pilih teman-teman. Di dalam rukun Islam yang ke-6 itu diterangkan bahwa kita sebagai manusia itu harus percaya dengan adanya takdir teman-teman. Namun jika takdir itu ada, kenapa kita dimintai pertanggungjawabannya kelak teman-teman? Kenapa harus ada pahala dan dosa yang menjadi imbalan atas apa yang kita lakukan atau apa kita perbuat ya teman-teman? Kenapa harus ada surga dan neraka teman-teman? Padahal takdir semua orang itu sudah ditulis oleh Tuhan. Jika demikian, bisa dikatakan bahwa Tuhan itu apakah tidak adil? Nanti dulu teman-teman, jangan cepat buru-buru ambil keputusan teman-teman. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan dalam hal ini, tapi kita harus mendalami apa yang dimaksud Tuhan di dalam rukun iman itu teman-teman. Kita harus bisa memahami apa itu qada dan apa itu qadar. Qada dan qadar teman-teman, hal ini termasuk dalam rukun iman yang terakhir dalam agama Islam teman-teman. Qada juga dikenal sebagai sunatullah teman-teman. Itu adalah aturan umum. Jika ada barang yang jatuh dari atas, itu pasti akan mengarah ke bawah teman-teman, karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Jika ada sesuatu jatuh dari ketinggian teman-teman, mereka biasanya akan mati.
karena tubuh mereka itu lebih lemah daripada tanah, teman-teman. Itu yang dinamakan kepastian yang bersifat umum ya. Orang yang mau belajar biasanya akan pintar. Orang yang kehujanan sehari semalam biasanya akan terasa demam atau sakit pada pagi harinya, teman-teman. Orang yang rajin bekerja biasanya akan jadi kaya. Itu semua adalah sunatullah atau qada, teman-teman. Kunci untuk mendapatkan qada yang baik adalah sabar dan usaha. Kita berikhtiar, teman-teman. Itu adalah kunci untuk sukses atau mendapatkan qada, teman-teman. Sabar juga bisa dimaknai konsisten dalam melakukan satu hal. Jika kita konsisten dan rajin belajar, maka insya Allah akan pintar, teman-teman. Jika telaten dan rajin bekerja, maka biasanya akan menjadi kaya. Jika Anda konsisten dan rajin berolahraga, maka tubuh teman-teman akan menjadi sehat ya, teman-teman. Apalagi ditunjang dengan makan makanan yang halal, itu akan menjadi sehat jasmani dan rohani ya, teman-teman. Berbeda dengan qadar. Jika qada ada rumusnya dan dapat dipelajari, teman-teman, beda halnya dengan qadar. Maka qadar adalah aturan tetap yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dipelajari, teman-teman. Qadar adalah keputusan atau garis yang ditetapkan oleh Maha Kuasa untuk kita yang tidak bisa kita bantah, yang disebut juga qadratullah ya, teman-teman. Contohnya adalah ada orang yang jatuh dari ketinggian nih, teman-teman, tapi orang itu masih bisa selamat. Itu namanya qadratullah ya, teman-teman. Ada orang yang sudah belajar dengan rajin tapi tidak bisa pintar, itu juga qadratullah. Ada orang yang kehujanan dalam sehari semalam, tapi keesokan harinya masih sehat dan tidak mengalami sakit atau demam apa-apa, teman-teman. Itu juga namanya qadratullah. Dan ada orang yang bekerja tapi tetap miskin dan tidak bisa kaya, teman-teman. Itu juga adalah qadratullah, teman-teman. Dan masih banyak lagi contoh-contoh qadratullah yang bisa teman-teman jumpai atau temui dalam kehidupan ini, teman-teman. Qadratullah itu adalah hak Tuhan yang jawabannya terkadang belum kita ketahui, dan biasanya baru kita ketahui kemudian setelah kita mengalaminya, teman-teman. Ada orang yang biasa saja tapi bisa pintar dan kaya, itu juga qadratullah. Ada alasan rahasia mengapa ini terjadi, teman-teman. Kita tidak dapat mengetahui hal ini, terutama dalam hal kelahiran, jodoh, kematian, dan keselamatan atau kerezekian, teman-teman. Ini adalah rahasia Tuhan. Namun begitu, meskipun ada seseorang yang bisa kaya tanpa berusaha, tanpa bekerja keras, kita tetap harus berpegang pada sunatullah. Secara sunatullah, rumus orang yang ingin kaya dan pintar itu harus rajin bekerja dan belajar, teman-teman. Itu adalah rumus umum. Soal bagaimana hasilnya nanti, itu adalah qadratullah. Jika sunatullah bisa dilakukan dengan kesabaran dan usaha, maka kunci untuk menemukan qadratullah hanya bisa berdoa dan tawakal. Makanya setiap kita melakukan usaha apapun, kita diwajibkan untuk berdoa dan berikhtiar, teman-teman. Kita juga harus mau bersujud dan memohon kepada Tuhan ya, teman-teman. Kita juga harus rela atau pasrah pada kehendak Tuhan. Itu yang dinamakan tawakal ya, teman-teman. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghadapi qadar dari Allah kecuali dua hal, yaitu pertama berdoa dan tawakal ya, teman-teman.
ada satu pertanyaan lagi teman-teman, apakah takdir itu bisa dirubah? Apa yang telah terjadi itu tentu tidak dapat dirubah ya teman-teman, maka itu disebut takdir. Setiap apa yang belum terjadi masih dapat dirubah, itu disebut nasib ya. Saya mengatakannya karena ada alasannya. Jika sebenarnya kita semua ditakdirkan untuk menjadi orang baik, lahir dalam keadaan suci dengan bimbingan roh suci dan dijaga oleh para malaikat teman-teman. Tapi yang membuat kesalahan dan dosa itu kita sendiri. Sudah benar lurus jalan kita, namun kita belokkan arah sendiri teman-teman. Teman-teman, Tuhan telah memberikan malaikat pada kita untuk menjaga kita agar tidak tersesat. Namun kita sendiri justru yang bandel dan lepas dari pengawalan malaikat yang mengajak kita kepada kebaikan. Makanya terkadang Tuhan marah dan murka kepada kita untuk mengingatkan kita agar kembali ke jalan yang lurus dengan berbagai cara teman-teman, termasuk kita diuji, diberi musibah dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa nasib itu bisa dirubah teman-teman. Itu semua tergantung dari kita sendiri, dari keputusan yang kita ambil teman-teman. Teman-teman, bagaimana cara kita bisa mengubah nasib agar menjadi lebih baik ke depannya teman-teman? Jika kita dikaitkan dengan qadar, maka kuncinya adalah kesabaran dan usaha teman-teman. Tapi jika dikaitkan dengan qadar, kuncinya adalah doa dan tawakal. Tapi katanya takdir itu sudah ditulis oleh Tuhan sejak dulu kala teman-teman, sebelum kita lahir ya teman-teman. Itu benar, tapi apa yang kita pahami terbatas, tidak lengkap teman-teman. Itu sebabnya meskipun berat, perlu kita pelajari pelan-pelan. Jika belum paham, teman-teman bisa menonton video-video dari saya ya teman-teman, terutama video sebelumnya, dan video ini ditonton secara berulang-ulang. Mudah-mudahan bisa paham teman-teman dan bisa mengambil hikmahnya. Kita teredukasi ke arah yang lebih baik teman-teman, memahami falsafah agung warisan leluhur teman-teman. Kita bisa ngambil kepelajaran dari apa itu qada dan qadar teman-teman, yaitu adalah qada itu mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh berputus asa ya teman-teman, dan qadar itu mau mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh terlalu optimis. Karena apa teman-teman? Seberat apapun yang hidup yang kita alami, itu masih kita bisa ubah dengan cara kita berusaha, ikhtiar ya teman-teman, dan berdoa juga teman-teman. Sedangkan apa itu seberat apapun kita udah berusaha, seberhasil apapun kita dalam kehidupan ini, sesukses apapun kita itu teman-teman, kita harus ingat bahwa ada qadar, ada ketetapan Allah yang kita tidak tahu dan tidak bisa dirubah teman-teman. Jadi tetaplah kita berada di jalan yang lurus teman-teman, jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini apa yang saya sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama mendapatkan pelajaran hari ini melalui video-video Taruhan Demak di channel Lancaneru teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.